Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, khususnya yang baru pertama bergabung dengan kami, Jemaat Sion Buntu Buddha di channel Mamasa TV. Bersama-sama bersekutu dalam ibadah Minggu, hari Minggu, Minggu keempat, 24 Mei 2020. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing, agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami jemput jemaat bangkit berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikannya. Kita jalani hidup dalam sukacita karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan, kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran dalam ibadah ini dan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kita menyanyi kasih dari sorga. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah Minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan semua yang di dalamnya. Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mazmur responsorial. Jemaat Tuhan, berdasarkan Mazmur 118, marilah secara berbalasan kita mengungkapkan syukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel baru berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah warga gereja Toraja Mamasa berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah pendeta, penatua, dan syamas gereja Toraja Mamasa berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah sekolah minggu, remaja dan pemuda, kaum perempuan dan kaum bapa gereja Toraja Mamasa berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. kita bersama-sama mengangkat pujian kasih yang sempurna. Terima
Pembacaan hukum kasih. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12-14. Kita sambut pembacaan hukum kasih ini dengan mengangkat pujian bahasa kasih. Pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan nyanyian pengakuan dosa. Berlumuran dosa
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal pertama ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Bersama kita melakukan Allah peduli. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hidup dan hati kita. Bersama kita melakukan mari masuk.
lembar firman-Mu Tuhan saat ini telah tersedia. Dan kami mengundang Engkau untuk masuk dalam setiap hati kami. Karena kami percaya dengan kehadiran-Mu dalam setiap hati kami. Ketika sebentar firman-Mu kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Dengan kehadiran Engkau dalam setiap pribadi kami dimampukan, kami dituntun untuk senantiasa boleh menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman-Mu. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan, perlengkapi salah seorang anggota sidih jemaat yang hendak membacakan firman-Mu, sehingga apa yang kami perkatakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya sebatas menjadi pendengar firman saja, tetapi terus diperlengkapi Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman-Nya, baik siang ataupun malam. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita mengikuti atau menyaksikan persidangan? Pernah? Ada yang pernah. Di dalam persidangan ada yang disebut saksi. Saksi ini sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena dengan adanya saksi, dia mampu memberikan keterangan suatu peristiwa yang benar-benar dia lihat terjadi. Sehingga saksi ini sangat penting. Begitu pentingnya saksi, sehingga Yesus menginginkan murid-muridnya menjadi saksi. Kenapa murid-murid
yang harus menjadi saksi. Karena murid-murid Yesus melihat, menyaksikan sendiri awal pelayanan Yesus di dunia. Sampai pada kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke sorga. Semua itu disaksikan oleh murid-murid Yesus. Sehingga sebelum Yesus naik ke sorga, dia memerintahkan tugas kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi. Tidak hanya di suatu kelompok tertentu, suatu tempat tertentu, tetapi sampai ke ujung bumi. Artinya mereka dituntut oleh Yesus untuk mampu bersaksi kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi. Ini tugas, ini yang diberikan oleh Yesus ketika dia akan naik ke sorga. Dan ketika Yesus naik ke sorga, disaksikan secara langsung oleh murid-murid Yesus. Ketika mereka melihat entah apa yang dipikirkan oleh murid-murid Yesus ketika melihat dan menyaksikan sendiri Yesus yang naik ke sorga. Mungkin saat itu ada perasaan gelisah, ada perasaan takut, ada perasaan cemas, bahkan juga ada perasaan sedih ketika mereka harus ditinggalkan oleh Yesus. Ketika mereka sementara menatap ke langit waktu itu, ketika mereka melihat Yesus yang naik ke sorga, tiba-tiba berdirilah di situ dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ada dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Seakan mengerti, seakan tahu apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh murid-murid Yesus saat itu. Dua orang yang berpakaian putih ini berusaha untuk menguatkan, menghibur para murid yang mungkin saat itu sedih, yang harus berpisah dengan Yesus. Dua orang yang berpakaian putih itu katakan, apa yang mereka lihat dan saksikan ketika Yesus naik ke sorga, begitu pula Yesus ketika dia akan datang untuk kali yang kedua. Sehingga keterpisaan mereka dengan Yesus bukanlah keterpisaan untuk selamanya. Berusaha untuk meneguhkan kembali hati, perasaan, iman para murid. Tetapi juga ungkapan dua orang yang berpakaian putih itu seolah menegaskan kepada murid-murid tugas dan tanggung jawab yang diberikan Yesus kepada mereka, yaitu untuk bersaksi sampai ke ujung bumi. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh dua orang yang berpakaian putih itu, kemudian para murid-murid Yesus, para rasul-rasul itu kembali. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka pergi ke Yerusalem sambil menunggu, sambil menantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka, yaitu Roh Kudus yang akan turun ke atas mereka. Bersama-sama dengan para perempuan, di dalamnya juga Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, mereka bersama-sama bertekun dengan sehati dalam doa bersama sambil menantikan Roh Kudus Tuhan dinyatakan, dicurahkan atas mereka. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilihat, apa yang disaksikan oleh murid-murid Yesus itu juga telah dipersaksikan kepada kita melalui firman Tuhan.
Bukankah kita adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman kepada Yesus melalui setiap kesaksian firman Tuhan? Menjadi pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kesaksian yang kita dengar, yang kita tahu tentang Yesus hanya akan berakhir sampai di situ saja? Cukup saja kita yang tahu, cukup saja kita yang mengerti, kita yang pahami. Ataukah kesaksian itu harus kita nyatakan, harus kita persaksikan kepada orang lain? Ini menjadi pertanyaan bersama bagi setiap kita, setiap pribadi kita masing-masing. Sebagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apakah itu kesaksian hanya untuk diri kita saja? Kesaksian itu sesungguhnya harus kita nyatakan dan harus kita persaksikan kepada orang lain. Atau mungkin saat ini kita berpikir bahwa bersaksi itu hanya tugas para pendeta. Bersaksi itu hanya tugas para pelayan khusus, penatua, syamas. Sebatas itukah pengertian kita tentang bersaksi? Atau yang kita pikirkan bahwa kesaksian itu hanya bisa dilakukan oleh mereka? Kita semua dipanggil untuk bersaksi. Karena kita juga mengetahui bagaimana pelayanan Yesus, kematian, kebangkitan Yesus, kenaikannya ke sorga melalui kesaksian firman Tuhan, melalui kesaksian Alkitab yang membentuk iman dan percaya kita bersama. Sehingga saat ini kita semua dipanggil. Kita semua dipanggil untuk bersaksi bagi Yesus. Melalui segala potensi yang kita miliki, melalui usaha, pekerjaan, apapun yang ada pada kita, gunakan semua itu sebagai media, alat yang dipakai Allah untuk kita bersaksi. Profesi pekerjaan kita, entahkah kita guru, entahkah kita PNS, entahkah kita polisi, entahkah kita petani, atau apapun profesi yang dipercayakan kepada kita, pejabatkah kita, anggota dewankah kita, apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita saat ini, Dia inginkan kita gunakan semua itu sebagai sarana, sebagai media untuk kesaksian kita. Memang tidak mudah untuk bersaksi, tetapi bukankah Ia juga berjanji akan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus Tuhan bagi setiap masing-masing kita, sehingga dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus yang diam dalam setiap pribadi kita, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk senantiasa melewati segala tantangan, segala pergumulan yang diberikan kepada kita ketika kita bersaksi untuk Tuhan. Gunakan apa yang telah Dia berikan, Dia telah karuniakan kepada kita sebagai alat, sebagai media kesaksian kita. Bukankah banyak hal yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita semua? Ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak penyertaan Tuhan yang kita nikmati, yang kita rasakan. Haruskah itu cukup kita saja yang tahu? Padahal sesungguhnya melalui kesaksian hidup kita, kita mungkin bisa memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk semakin hidup taat, untuk semakin hidup setia di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi kita juga harus siap dengan tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan diam bagi masing-masing kita dan memampukan kita untuk bersaksi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk tetap kuat melewati segala tantangan, firman Tuhan juga mengingatkan bagaimana kita tetap bertekun dengan sehati
dan berdoa bersama. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk boleh melewati segala tantangan yang diperhadapkan bagi kita di tengah-tengah kesaksian kehidupan kita. Sampai kedatangan Yesus untuk kali yang kedua, lakukanlah tugas yang diberikan. Lanjutkan tugas yang diberikan oleh Yesus kepada rasul-rasul. Lanjutkan itu dalam kehidupan kita. Sampaikanlah firman, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Melalui kehidupan kita, melalui keluarga kita, melalui jemaat, melalui masyarakat, melalui profesi dan pekerjaan kita. Gunakan semua itu untuk alat kesaksian. Teruslah bersaksi bagi Yesus dan senantiasa terus tunggulah dan nantikan kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Dan bersama-sama kita akan menikmati sorga itu. Karena Yesus naik ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sejenak kita bersaat teduh. Bertanyalah bagi setiap pribadi-pribadi kita, sudahkah kita bersaksi bagi Yesus? Bertanya kepada setiap hati kita, apakah potensi yang telah kita miliki, telah kita arahkan sebagai media kesaksian kita bagi Yesus? Saat teduh selesai dan menyambut kebenaran firman Tuhan saat ini bersama kita melakukan firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi
iman rasuli. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bapa, ku percaya, terimalah hidupku, Aku kasihi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, ku percaya, terimalah hidupku, Aku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Roh Kudus, ku percaya, terimalah hidupku, Aku kasihi. Mati, silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kau Bapa, Tuhan kami, yang sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan yang boleh Engkau berikan dan perkenankan bagi kami bersama untuk boleh beribadah di hari Minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, dengar dan renungkan bersama. Kini kami tahu dan mengerti Tuhan, bagaimana kehidupan yang sesungguhnya yang harus kami jalani dan kami lalui. Engkau menginginkan kami untuk terus bersaksi sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Pakai kehidupan kami Tuhan, pakai setiap potensi yang kami miliki, segala yang Tuhan percayakan bagi kami. Perlengkapi kami untuk senantiasa mengarahkan semua itu untuk alat kesaksian kami. Karena itu ya Tuhan Allah, biarlah terus Engkau ingatkan kami, agar senantiasa kami terus bersaksi apapun keadaan, situasi hidup kami. Kami terus diperlengkapi Tuhan untuk boleh bersaksi, karena kami percaya melalui kesaksian hidup kami mampu membawa kehidupan umat-Mu yang lain untuk semakin hidup melekat dengan Tuhan, untuk semakin menumbuhkan iman dan percaya umat-Mu yang lain. Karena itu ya Tuhan Allah, biarlah senantiasa hidup kami adalah hidup untuk bersaksi. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk kami semua yang boleh bersama mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Diberkatilah kami semua dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah profesi pekerjaan, usaha, bahkan rencana-rencana kehidupan kami semua.
Hadirlah Engkau ya Tuhan di dalam semuanya, agar senantiasa apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dan usahakan, mendatangkan berkat bagi masing-masing kami. Apa yang sementara kami tunggu dan kami nantikan serta kami harapkan, itu boleh terjadi dan terjawab sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Dan kami percaya rancangan-Mu Tuhan selalu indah bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa, mungkin saat ini ada jemaat-Mu yang sementara diperhadapkan dengan pergumulan sakit, baik yang sementara menjalani proses perawatan di rumah sakit, baik yang sementara menjalani proses perawatan di rumah masing-masing. Tuhan senantiasa lawat dan jamah, pulihkan, sembuhkan, angkat segala sakit yang dirasakan oleh jemaat-Mu Tuhan. Saat ini pula Tuhan, kami dukung dalam doa, mungkin ada jemaat-Mu yang sementara diperhadapkan dengan gumul duka. Tetap Engkau hadir bagi setiap jemaat-Mu yang sementara diperhadapkan dalam pergumulan duka. Engkau terus kuatkan, Engkau terus hiburkan, agar senantiasa ya Tuhan Allah, dalam duka yang dirasakan, mereka betul-betul merasakan kehadiran Tuhan yang turut melawat hidup mereka. Kami terus dukung dalam doa Tuhan untuk keberadaan kehidupan dunia kami, bangsa dan negara, bahkan terlebih khusus daerah yang kami cintai, Kabupaten Mamasa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan, kami terus mengharapkan senantiasa Engkau tetap jaga, tetap lindungi dan pelihara kami semua. Biarlah senantiasa Tuhan kami merasakan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan, bagaimana Tuhan begitu setia dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Kami mengharapkan dunia ini, bangsa dan negara kami segera dipulihkan oleh Tuhan dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, melalui tangan-tangan para pemerintah kami, para tim medis, Engkau bekerja di dalam semuanya, agar badai pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Bapa di sorga, terus kami juga dukung dalam doa untuk keluarga sanak saudara kami yang saat ini hidup terpisah dengan kami. Tuhan tetap jaga, lindungi, pelihara dimanapun mereka pergi dan berada saat ini. Perlindungan yang Tuhan nyatakan bagi masing-masing kami, kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami, juga menjadi bagian milik kehidupan mereka semua. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kami semua yang boleh mendukung jalannya ibadah saat ini. Diberkati ya Tuhan Allah setiap pelayanan yang kami lakukan, baik tim musik, singers, begitu pula para hamba-hamba pelayan Tuhan, anggota sidi jemaat, kostor, pegawai, tata usaha, operator LCD, begitu pula kru Mamasa TV. Biarlah senantiasa Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan pelayanan yang kami lakukan, ini semua menjadi berkat bagi masing-masing kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, diberkati gereja-Mu, Gereja Toraja Mamasa dari tingkat sinode, klasis, bahkan juga di tingkat jemaat. Biarlah senantiasa Tuhan, para hamba-hamba pelayan-Mu tetap senantiasa mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaat-Mu yang saat ini mengharapkan pendampingan dari para hamba-hamba pelayan Tuhan di tengah-tengah keadaan situasi pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya pertolongan, perlindungan Tuhan terus dinyatakan bagi masing-masing kami, begitu pula bagi anak-anak kami dalam segala proses perjuangan hidup yang mereka lakukan. Ketika mereka harus belajar dari rumah saat ini Tuhan, biarlah senantiasa tetap Engkau beri mereka semangat, biarlah mereka tetap kuat melewati semuanya. Dan setiap proses ini akan menjadi pembelajaran bagi mereka ke depan, bagaimana sesungguhnya perjalanan hidup yang Engkau izinkan untuk mereka lewati dan mereka lalui. Perlengkapi kami para orang tua yang harus memfasilitasi anak-anak kami di tengah-tengah perjuangan untuk pendidikan mereka. Terima kasih banyak Bapa, kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur Tuhan. Ampunkan setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Sambut dan terima kami yang berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, selanjutnya kita masuk dalam akta persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Keluarga terkasih yang dimungkinkan untuk berdiri, disilahkan berdiri. Dan marilah kita menyerahkan diri dan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup keluarga kami masing-masing yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita akan merespon persembahan kita dengan menyanyi dari nyanyian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita melakukan penyertaan-Mu. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Buntu Buddha, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Injiliah Walangitan yang sudah memimpin ibadah kita pada saat ini. Juga terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, penatua dan syammas yang sudah mengambil bagian dalam terlaksananya ibadah ini, kepada tim musik gerejawi, tata usaha dan kostor yang sudah mendukung terlaksananya ibadah ini, kepada kru Mamasa TV yang sudah meliput dan menayangkan ibadah ini, dan seluruh pemirsa di rumah, jemaat Tuhan yang kekasih, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kita dalam menyaksikan terlaksananya ibadah pada saat ini. Tuhan akan senantiasa melindungi dan menyertai kita. Kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami.
demikian ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.